Ada apa Pak Haji? Ini, Fatih nanya alamat ini. Pelanggannya HP-nya mati. Sementara pelanggannya itu butuh barang secepatnya. Saya kan kurang tahu daerah itu. Oh ini. Ya udah saya aja yang nganter barangnya. Nggak usah, nggak apa-apa Bang Faan. Biar Mang Darma aja nanti yang nganter. Nggak apa-apa Fatin, saya juga mau lewat sini kok. Terima kasih ya Bang Faan. Sama-sama. Mimpi dikejar anjing. Dikejar anjing. Ya. Itu sedikit kepedihan kematian. Sedikit. Pertanyaan kedua. Mimpi apa yang membuat lu bahagia banget? Apa pengalaman mimpi lu? Mimpi ditraktir abang angkat. Segitu doang. Lu bahagia ditraktir sama abang angkat lu. Apa lagi? Ada kali. Masa itu bikin bahagia? Ayo. Ada Bang Apoy. Apaan? Mimpi nikah sama Bu Ani. Itu adalah sedikit kebahagiaan kematian. Sedikit. Bayangkan kalau banyak kayak apa bahagianya. Ya enggak? Jadi intinya Az-Zumar ayat 42 adalah jawaban Allah tentang sebuah kematian dan sebuah mimpi. Dan balik kepada pernyataan gue yang awal. Kita ini semua adalah Pak Camat. Maksudnya? Pasukan calon mati. Ya udah dah. Kalau gitu Ismet mau mimpi yang indah-indah aja. Mimpi sama Bu Ani. Ya udah, kalau gitu lu mimpi aja terus, jangan bangun-bangun. Mati dong Bang Apoy. Tadi kan lu minta, pengen mimpi terus. Ya itu yang paling pas sama lu. Udah syukurin aja. Kagak bersyukur bener sih lu jadi orang lu. Begini salah, begitu salah. Mau lu apa sih? Hah? Tapi kan Ismet belum mau mati ya Bang angkat. Bang Apoy malah ketawa. Ngopiin gas gue. Ngopi. Kohreng nyuruh kami buat hasut anak makmur supaya nggak nerima jenggot, Bang. Ya, pasti arahnya ke sana. Saya bisa ngusir kalian kapan saja saya mau. Kalian pikir saya tidak tahu apa yang kalian rencanakan? Jangan coba-coba ganggu anak-anak saya. Kalian akan tahu akibatnya. Gimana Mel? Kira-kira tahu nggak Pak Haji? Kayaknya kurang tahu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan ada Mas Faang. Tanya aja Mas Faang. Ada apa Pak Haji? Ini, Fatih nanya alamat ini. Pelanggannya HP-nya mati. Sementara pelanggannya itu butuh barang secepatnya. Saya kan kurang tahu daerah itu. Oh ini. Ya udah saya aja yang nganter barangnya. Nggak usah, nggak apa-apa Bang Faan. Biar Mang Darma aja nanti yang nganter. Nggak apa-apa Fatin, saya juga mau lewat sini kok. Terima kasih ya Bang Faan. Sama-sama. Ana sudah menghubungi Ajus Sebe Ana, orang tua Ana. Karena Ana harus melakukan apa yang Ustadz Zainal lakukan. Ana harus ke An-Nur bersama orang tua Ana. Ana harus selangkah lebih maju dibandingkan Fengki dan Ustadz Zainal.
Ana akan bawa hasil bumi terbaik yang berasal dari kampung Ana. Dan aju sebe Ana, orang tua Ana itu harus punya waktu untuk itu. Bagaimanapun caranya, sesibuk-sibuknya mereka sugul bekerja dan lain-lain, mereka harus sediakan waktu untuk anaknya tersayang. Dan ini harga mati. Kok antum cuma bisa duduk-duduk aja sih? Siapa yang suruh antum berdiri? Wan Maruf bilang kok bisa duduk-duduk aja. Mana tadi? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, antum berdua betul-betul nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya, nggak ada pikirannya. Innalillahi, ya Allah. Badan aja digedein, perut dimajuin, pipi aja ditembem-tembemin, dipenuh-penuhin, tapi pikiran dikosongin. Oh, Akbar, udah dari dulu. Nina. Mau ngapain lagi sih, Yu? Hah? Mau balas dendam sama Makmur? Emangnya Yu siapa? Yu itu nggak punya hak apa-apa atas Makmur. Udah Mit, lepasin. Gak usah diladenin. Yu sadar nggak sih? Yu itu cuma kambing hitam buat Bondan. Cuma umpan. Pada akhirnya yang hancur itu Yu. Mereka mana peduli sama Yu. Yu dengerin nih. Ingat kata-kata Ngai. Pertama, Yu nggak bakal pernah jadi bagian dari Makmur. Kedua, semua orang curiga sama Yu. Dan Yu nggak bakal bisa dicap sebagai orang baik. Ketiga, Yu lemah. Jelaskan, siapa yang lemah? Kita serang Genjing. Mereka udah remehin kita. Udah jelas-jelas mobil itu Tommy yang taruh di situ. Buat ngecek kita. Cari penyakit dia. Tommy udah kemakan umpannya Rohmat. Rohmat pengen pecundangin gua lewat Tommy. Padahal dialah yang pecundang. Mereka semua pecundang. Kita harus kasih pelajaran mereka. Siap. Kita serang. Malam ini kita hancurin Genjing. Kita acak-acak lapak mereka. Ini pelajaran buat mereka. Rohmat dan jagoan-jagoan Genjing itu. Mau kemana lu? Ada urusan, Tom. Urusan? Saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Urusan? Kok dicengar-cengir kayak gitu ya? Hah, sungguh mencurigakan. Nina sudah jalan sendirian. Dia anak baik. Saya percaya sama Nina banget. Perkembangan Kirman sama Jenggot gimana? Kirman dan Jenggot lagi tarik ulur. Cuman saya sarankan Kirman jangan terlalu mencolok. Biar Gondrong yang merasa dia butuh Sukirman.
Itulah yang gue maksud. Cara-cara itu harus dipertahankan. Karena itu adalah cara untuk menjawab bahwasanya